Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari sistem pernafasan pada manusia, yaitu mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia, kemudian macam-macam udara pernafasan, serta gangguan pada sistem pernafasan manusia. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, orang yang normal itu umumnya bernafas dalam 1 menit itu sebanyak 12 sampai 15 kali. Nah, frekuensi pernafasan pada manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian yang kedua adalah aktivitas, dan yang ketiga adalah umur atau usia. Kita bahas satu persatu, dimulai dari jenis kelamin. Jadi pada perempuan ini umumnya memiliki ukuran paru-paru yang lebih kecil. Karena perempuan memiliki ukuran paru-paru yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, sehingga frekuensi pernafasan pada perempuan itu umumnya relatif lebih tinggi, lebih besar daripada frekuensi pernafasan pada laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang aktivitas. Semakin banyak, semakin tinggi tingkat aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, maka frekuensi pernafasannya juga akan semakin besar, semakin tinggi. Kemudian ada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika kita menahan nafas beberapa saat, maka setelah kita menahan nafas tersebut, nafas kita menjadi terengah-engah. Itu menandakan bahwa frekuensi pernafasan kita meningkat. Kenapa? Setelah kita menahan nafas, kemudian nafas kita terengah-engah atau frekuensi pernafasan kita meningkat, karena itu merupakan jawaban atau merupakan aktivitas dari tubuh untuk mencukupi kebutuhan oksigen, karena beberapa waktu sebelumnya mengalami kekurangan oksigen disebabkan menahan nafas tersebut. Atau ketika kita berada di ruang yang sempit dan kekurangan oksigen, maka frekuensi pernafasan kita juga akan bertambah besar atau bertambah tinggi, supaya jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh itu masih tetap tercukupi. Kemudian yang terakhir tentang usia atau umur. Jadi pada bayi atau pada balita ini umumnya memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi, yang lebih besar dibandingkan dengan frekuensi pernafasan pada orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena ukuran paru-parunya pada bayi dan pada balita ini masih kecil. Yang kedua, karena pada bayi itu kebutuhan oksigennya lebih besar, karena diperlukan oksigen tersebut untuk proses perkembangan sel-sel yang baru. Karena kita sama-sama ketahui bahwa pada bayi itu memiliki tingkat perkembangan sel yang relatif besar. Yang berikutnya, macam-macam atau jenis-jenis udara pernafasan. Yang pertama adalah udara pernafasan tidal. Udara pernafasan tidal ini adalah udara yang kita hirup, kita masukkan, dan kita keluarkan saat kita bernafas dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa. Volumenya sendiri itu setengah liter atau sebesar 500 cc atau 500 ml. Jenis udara yang kedua adalah udara inspirasi maksimum.
atau istilahnya udara komplementer. Udara komplementer atau udara inspirasi maksimum ini adalah udara yang masih bisa kita masukkan ke dalam paru-paru setelah kita menghirup nafas biasa. Jadi kita menghirup nafas biasa, kemudian kita tarik nafas panjang. Nah, ketika kita menarik nafas sepanjang atau semampu kita, itu yang disebut dengan udara komplementer atau udara maksimum yang bisa dimasukkan ke dalam paru-paru. Ini memiliki volume sebanyak 1,5 liter atau 1500 cc atau 1500 ml. Kemudian yang ketiga, udara ekspirasi maksimum atau istilahnya disebut dengan udara suplementer. Udara suplementer atau udara ekspirasi maksimum adalah udara yang masih bisa kita keluarkan, masih bisa kita hembuskan setelah kita mengeluarkan udara pada proses pernafasan biasa. Kita sudah menghembuskan nafas, kemudian kita hembuskan nafas kuat-kuat. Misalkan ketika hidung kita biasanya lagi tersumbat, lagi mampet, kita biasanya menutup satu lubang hidung, kemudian menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, itu disebut atau dikenal dengan udara ekspirasi maksimum atau udara suplementer. Ini memiliki volume sebesar 1,5 liter atau 1500 cc atau 1500 ml. Kemudian yang keempat, udara residu. Udara residu ini adalah udara yang masih berada di dalam paru-paru walaupun kita sudah mengeluarkan udara sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin. Itu disebut dengan udara residu. Ini memiliki volume sebesar 1 liter atau 1000 cc atau 1000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ini adalah udara yang bisa ditampung oleh paru-paru seseorang. Ini kurang lebih 4,5 liter atau sekitar 4500 cc, 4500 ml. Kapasitas vital paru-paru seseorang ini bisa dihitung dengan cara udara tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer kemudian ditambah udara residu. Itu disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Yang berikutnya tentang kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Yang pertama adalah tuberkulosis atau dulu dikenal dengan TBC, kalau sekarang istilahnya dipersingkat jadi TB. Penyebab tuberkulosis ini adalah bakteri Bacillus tuberculosis. Selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan, sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Jadi karena alveolusnya atau paru-parunya di situ berisi banyak cairan, sehingga proses difusi atau perpindahan oksigen dan karbon dioksidanya akan menjadi terganggu atau terhambat. Kemudian yang kedua, pneumonia atau istilah umumnya itu paru-paru basah. Ini penyebabnya infeksi baik oleh bakteri, virus, atau jamur. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur tersebut ini menyebabkan radang pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan yang terakumulasi di alveolus.
Kemudian yang ketiga, ini bronkitis. Bronkitis ini menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang penyebabnya ini adalah virus. Penyakit ini menyebabkan batuk berdahak. Kemudian yang keempat, asma. Asma ini penyempitan pada saluran pernafasan. Penyakit asma ini biasanya disebabkan alergi terhadap suatu zat atau suatu benda. Yang kelima, emfisema. Emfisema ini menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini menyebabkan sel-sel paru-paru yang ada di dalam tubuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Jadi alveolusnya terdesak, terhimpit oleh jaringan sel-sel kanker. Ini perokok memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru yang jauh lebih besar dibandingkan yang tidak merokok. Yang terakhir, tentang pernafasan buatan. Pernafasan buatan atau CPR, cardiopulmonary resuscitation, ini sangat penting untuk menolong orang yang berhenti bernafas akibat kecelakaan, misalkan seperti tenggelam atau pingsan. Jadi ada beberapa langkah dalam melakukan pernafasan buatan. Yang pertama, pastikan korban dalam keadaan telentang. Kemudian letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengah. Kemudian telapak tangan kedua di atas tangan yang pertama. Posisi sikunya harus lurus. Kemudian bahu berada tepat di atas lengan, seperti pada gambar di atas. Oke, langkah yang kedua, kemudian tekan dada selama atau sedalam 5 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1 sampai 2 tekanan per detik atau per sekon. Kemudian saat menelan, saat menekan, jadi ketika kita mendorong tangan kita, gunakan tubuh bagian atas. Jadi bukan hanya kekuatan dari lengan, tetapi menggunakan dorongan dari tubuh bagian atas. Kemudian setelah ditekan beberapa kali, periksa atau amati korban atau orang yang kita beri pernafasan buatan. Jika sudah ada tanda, maka kita sudah hentikan tekanan. Tapi apabila belum ada tanda, kita kembali tekan dengan frekuensi tekanan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 100 tekanan per menit. Kemudian yang ketiga, kamu dapat memeriksa apakah dia dapat bernafas dengan normal atau belum, ditandai dengan gerakan dadanya, atau bisa juga mendekatkan telinga ke hidung atau ke mulut supaya kita bisa mengetahui apakah ada hembusan atau ada hirupan udara atau tidak. Gitu. Jika masih belum bisa, belum ada tanda-tanda orang tersebut bernafas, maka bisa pernafasan buatan yang berikutnya dengan menggunakan metode dari mulut ke mulut. Tapi sekali lagi, untuk pernafasan
menggunakan metode dari mulut ke mulut ini bukan sekedar memasukkan udara dari mulut seseorang ke dalam mulut seseorang yang lainnya, tetapi ada teknik khusus sehingga udara yang masuk adalah udara yang mengandung oksigen, bukan justru udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Karena yang diperlukan adalah oksigen, sehingga orang yang sedang kesulitan bernafas itu akan tetap tercukupi kebutuhan oksigennya. Jadi sekali lagi, ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang proses pernafasan buatan. Jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan. Demikian materi video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.